Baik, sambil menunggu yang lain seperti biasa, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera. Ini masih ada beberapa yang belum join ya. Kita tunggu, semoga pada bisa join ya. Oke, tadi sudah diselingi untuk survei ya tadi ya. Survei hari ini kegiatan kita seperti biasa, overview materi yang sudah dipelajari minggu ini atau khususnya. Tapi nanti sebelumnya kita bisa mulai dari melanjutkan kemarin ya untuk membahas proyek akhir. Jadi kemarin baru 3 kelompok 1 ABC, nanti kelompok DE. Disilahkan. Nanti misal sudah selesai, misal kelompok ABC ada revisi atau mau dipresentasikan kembali ya silahkan. Oke, gitu. Sebelumnya pada sehat kan ini? Ada yang sedang nggak enak badan? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Ini kalau di kampus kalian musim apa? Musim apa? UTS atau minggu tenang? Di tempat kan ada minggu tenang nggak sih? Lagi ospek jurusan, Pak. Ya, Pak? Sambut maba, Pak. Oh, Lagi UTS, Pak. UTS, ospek beda-beda ya. Saya kira sama negeri itu. UTS kemarin ada yang izin juga karena UTS. Malah udah ospek ya kok cepet. Sama maba. Tempat Mas Arjuna ya. Iya, Pak. Ospek jurusan sih, Pak. Oh, jurusan. Berarti yang kemarin ya, yang lulus, yang baru masuk kemarin, maba kemarin ya. Saya, Pak. Oh. Oh, ngulang ospek jurusan atau gimana? Lebih pengenalan jurusan sih, udah maba kan, Pak. Karena ada dari SMA juga, dari ini kan. Dan semua dari SMK kayak gitu. Oh, jadi pengenalan ya, kayak sosialisasi gitu ya. Iya, Pak. Oke. Yang UTS Mbak Putri ya. Udah selesai? Pusing nggak UTS-nya? Saya sambil cek-cek ya. Oke, sambil saya share screen ini kelompok DE udah pada belum ya? DE itu Mbak Nuris, Mas Fadel, Mas Arif, Mbak Jessica, Mbak Christine. Oke, sebelumnya ini dulu lah, share materi dikit mengenai materi yang sudah dikerjakan sampai sini, atau masih tugas-tugas yang kemarin penyelesaian. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Ada beberapa nama, nanti silahkan disusulkan progresnya, yang terlewat itu dikerjakan. Dan ini juga ada beberapa yang ini ya mungkin terlewat ya, yang tugas-tugas terlewat. Ini ada Mas Fadel, ada enggak Mas Fadel? Ada enggak ya? Halo Mas Fadel. Mas Fadel. Mas Fadel ada ya Mas Fadel? Kayaknya tugas yang paling pertama malah belum diupload ya Mas, atau kelewat ya. Nanti jangan di ini lagi ya Mas, coba. Belum masuk tugas 1 yang paling pertama. Karena belum masuk yang tugas pertama Mas Fadel. Kayaknya terlewat mungkin. Jadi Mas Fadel kan yang lain-lain sudah mengumpul, cuman malah ya tugas 1 malah belum. Terus
beberapa yang baru-baru sih yang belum. Oke. Sedikit ngecek ya tugas. Jangan lupa ya Mas Fadil, nanti dicek lagi tugas 1, tugas paling pertama. Kayaknya terlewat mungkin. Baik. Ya, baik Pak. Oke. Sip. Bentar, tak ngecek serta sekalian sekali lagi. Siapa tahu ada teman kita yang belum masuk. Oke. Kayaknya udah sih. Nggak banyak ya. Oke, baik. Kita sedikit overview materi untuk minggu ini ya. Minggu ini jadi kita mengenai OTA ya. Salah. Jadi WiFi provisioning by using Blink.Agent. Aplikasi Blink dan Blink.Agent akan memberitahu perangkat Anda cara terhubung ke jaringan WiFi. Autocon baru akan dibuat dan disimpan secara otomatis di perangkat. Sangat direkomendasikan untuk produk komersial. Jadi kalau kalian udah mulai dijual belikan alat kalian, misal jadi alat proyek akhir kalian itu sudah jadi proyek yang matang sedikit bug, kesalahannya sudah sedikit, nah itu bisa dikomersialkan, silahkan. Ini jualan produk ya berarti. Dan ini tanpa perlu menambahkan token authorship ya kalau nggak salah itu secara manual decoding. Nah, pemrograman OTA itu maksudnya pemrograman over the air. Jadi kalian program upload atau update program baru, pengaturan konfigurasi, mengupdate keamanan tanpa kontak fisik. Jadi kalian programnya itu sudah nggak pakai kabel lagi, dia udah lewat air, lewat udara. Air di Indonesia kan buat konslet ya. Kalau di sini air udara, over the air. Kemudian menghemat waktu dan uang jika not harus diprogram ulang. Jadi ini kita pengenalan mengenai OTA. Itu materi untuk minggu ini. Sudah dipraktikan, siapa saja yang sudah praktik? Sudah ada yang sampai sini? Ini Mbak Diana. Sudah, Pak. Sudah sampai akhir, Mbak Diana. Sudah, Pak. Iya, sudah. Ada kendala? Ini, Pak, kadang tuh nggak nyangkut gitu, Pak. Nggak nyambung. Jadi, yang sensornya sama yang di web Blink-nya dia nggak masuk, tapi sebenarnya udah nyambung yang OTA-nya. Cuman nggak tertampil gitu ya. Iya. Oke. Terus Mas Izam kayaknya tadi mau on cam. Mas Izam udah dipraktikan? Sudah, Pak. Ada trouble, ada kendala? Yang pas di hari Kamis kayak Pak. Yang mau loading ke CPU-nya lama, Pak. Apanya? Yang upload ke yang CPU-nya, yang device-nya. Oh, nguploadnya. Nunggunya lama banget. Nunggunya Nunggu lama. biar hijaunya. Kadang udah saya close duluan tapi udah keterangannya udah finish. Oh. Nggak harus nunggu hijau sih. Kemarin. Tapi ada juga yang udah sampai hijau keterangannya di Blink-nya. Ketemu pemecahannya gimana? Diapakan? Ditungguin aja sih, Pak. Tungguin aja, sabar ya. Iya. Kayaknya laptopnya. Nah, bisa jadi banyak faktor ya. Sama Mbak Diana tadi sudah ini belum ditemukan belum solusinya? Oh, sudah, Pak. Diapakan? Saya upload ulang gitu ini dari yang Programnya. Dari programnya. Berarti Pak, kemungkinan Pak. Ya, silakan Mas Andre. Ya, kemarin kan saya coba untuk on-offin relay ya. Tapi itu kondisinya ketika di on
relaynya malah mati. Nah, ketika di off, relaynya malah hidup gitu, Pak. Pakai web server. Pakai web blink itu, Pak. Kebalik berarti ya logikanya. Logikanya udah benar, tapi tetap aja, Pak, seperti itu. Kenapa ya, Pak? Apakah dari sistem relaynya atau gimana? On malah di on kan malah off malah on ya. Kebalik ya Iya, logikanya. kebalik. Udah saya atur logikanya, tapi tetap aja. Di rangkaiannya udah di bener belum? Udah di cross check lagi kan, saya sampai bingung juga kan. Lihat juga tetap aja. Ya itu juga beberapa faktor sih. Kalau saya kok merasanya mungkin malah di programnya kan sama ya, sudah ada ya, kita ya tinggal pakai kan. Ya, saya pakai program yang dari LMS juga sih, Pak. Saya ngerasanya apa mungkin di rangkaiannya, kalau feeling saya sih seharusnya karena program udah sama. Kalau sampai relaynya yang error itu kalau normal nggak pakai weblink kan, ini kan biasa kan. Kalau pakai web, Kalau manual langsung pakai Arduino, pakai push button normal waktu itu, Bapak. normal kan. Makanya jarang kalau Tapi sampai ketika pakai web alatnya server nih, saya coba pakai web server kan, jadi kebalik. sama aja kebalik, Pak. Jadi kebalik. Oh, di rangkaiannya ya. Oke lah, itu nanti. Terus belum ketemu ya pemecahannya ya? Belum ketemu. Nah, nanti. Ini ketika itu kondisi normal sih, Ya, masih berfungsi gitu, tapi kebalik aja logikanya gitu. Belum lihat ininya. Kalau feeling saya sih rangkaiannya mungkin coba dicek lagi ya Mas di wiringnya. Apa mungkin ada yang kebalik? Cuman kalau sampai relaynya yang error di dalamnya, alatnya relaynya itu agak aneh sih, kalau enggak di pemrogramannya, antara itu kemungkinan. Oke. Itu ya Mas Andre, saya juga belum terbayangkan kira-kira apa. Kurang lebih itu kalau troubleshoot sementara dari penjelasan ya, karena belum lihat belum lihat ininya. Yang lain ada kendala mengenai praktikum 1 dulu ya, praktikum 1. Membuat sistem monitoring cahaya web dashboard. Dengan sistem kita dapat melakukan monitoring cahaya dari jarak jauh melalui jaringan internet secara real time. Ini ada kendala. Kalau diem berarti ada. Sorry ya, diem berarti nggak ada ya, atau malah belum dicoba. Ada yang lewat chat ya. Assalamualaikum Pak, mohon maaf bila saya keluar masuk Zoom warning saya. Oke. Muhammad Mas Arif ya ini. Desa output kadang kembali outputnya dengan Wimos D1R1. Nih ada Mas Arif ini jawab. Ini tanya atau menjawab punya Mas Andre ya. Kalau Wimos D1R2 output kadang kembali outputnya dengan Wimos D1R1. Ini kayaknya menjawab ya, menjawab punya Mas Andre. Jadi mungkin baik kan, belum menemukan kasus yang lain juga. Balik nggak punya Mas Izam, punya Mbak Diana? Ada kebalik nggak? Sempet nggak pakai relaynya? Iya Pak, kebalik. Balik juga. Oh. Iya. Ternyata dari programnya Pak, program di LMS-nya belum dibalik gitu. Oh, bentar saya cek programnya ya. Nah kan, udah diperbaiki Mbak Diana, udah bisa memperbaiki programnya. Bisa Pak, tapi saya memperbaikinya waktu di challenge Pak. Jadi pas di praktikum saya ngikutin dari LMS-nya. Tetap, berarti waktu praktikum biasa tetap kebalik ya? Iya. Oke. Nah, itu Mas Andre ketemu kan? Ingin bertanya ya, Diana, itu di programnya yang diubah di logikanya apa di mana ya? Iya, di logikanya yang low sama high-nya si relay ditukar.
Berarti low-nya di atas, high-nya di bawah ya. Ya, dibalik Kalau Mas. Pak nyala Ridwan. tuh berarti yang low kalau nggak salah. Ya, dibalik outputnya, hasilnya nanti dibalik. Kayaknya sih gitu. Berarti programnya ya nanti saya laporkan ke tim Indobot ya. Nanti saya yang terlalu percaya ya sama ini. Oke, ketemu kan programnya. Alhamdulillah Mbak Diana sudah koreksi ya. Terima kasih Mbak Diana bantu menjawab. Berarti Mas Arif tadi juga menjawab ya maksudnya ya. Kasusnya sama kayak build in let BIMOS-nya. Oke, Mas Arif. Terus itu ada kendala lain? Kita baru slide pertama ya, udah ini diskusi. Yang ini, yang lain dong, yang Mbak Nisa, Mbak Fadel, Mas Yasman, Mbak Nuris, Mbak Jessica, Mas Habib, Mas Fahmi, udah sampai sini belum? Atau sedang sibuk kegiatan kampus, Mbak Nisa? Alhamdulillah udah Pak. Udah ya? Lancar, Pak. Udah sampai minggu ini ya berarti? Sudah Pak. Oke, good job Mbak Nisa. Mbak Nuris mau menjawab? Atau Mbak, saya manggilnya Mbak nggak apa-apa ya. Mbak Hamidah gimana? Masih bisa diikuti? Udah lewat chat ya? Lewat chat boleh lah. Saya belum nggak masih mengerjain minggu kemarin. Oke, nggak apa-apa. Jawab pertanyaan saya lewat chat boleh lah kalau malu. Mbak Jessica, Mbak Nuris, Baru dan hari Bapak, baru yang hari Selasa minggu ini. hari Selasanya. Oke, nggak apa-apa. Progres. Yang penting tetap progres ya. Minimal kalian itu mencobalah mengerjakan itu pengalaman. Yang mahal itu kan pengalaman di mana-mana kan. Oke, bagus. Terima kasih sudah menjawab Mbak Nuris. Yang lain? Mas Habib masih bisa mengejar ketertinggalan? Ya Bang. Sampai mana sekarang larinya? Saat ini tugas minggu ini belum ada dikerjain Kak, soalnya lagi ngerjain tugas minggu sebelumnya. Oh ya, Nggak nggak nyampe apa-apa. sekarang. Nah, ngejar kan berarti lari ya Mas. Berarti dalam satu hari bisa 2-3 praktikum ya. Nggak apa-apa. Iya, Dikebut. 7 dulu Kak sekarang. Oke, mantap. Sip. Debut ya. Oke, Kak. Semoga bisa tersusul. Masih ada ini pertemuan 11 ya. Berarti masih ada 9 pertemuan lagi. Ya, Kak. Oke, sip. Semangat. Oke, makasih Kak. Sama. Yang lain saya agak ngejar tugas ya sekarang. Soalnya udah mau mepet, tugas kalian makin banyak. Jadi tugas itu kalau kelewat satu terus besok lagi kelewatin lama-lama numpuk ya. Jadi siap-siap kalau sampai numpuk itu bisa lembur dalam satu waktu ngerjakan banyak tugas kalian. Makanya ini saya ingatkan lagi untuk tugas-tugas ya, jangan lupa dikerjakan, praktikum dikerjakan, soalnya ini nanti gimana ya, kalian besok setelah selesai kegiatan ini kan kalian jadi punya pengalaman, minimal udah pernah buat, meskipun ini ya contoh di praktikum 1 kan kalian bisa apa sebutannya ini ya, monitoring cahaya. Nah, bisa ditanyakan, saya pernah membuat alat untuk monitoring cahaya, meskipun programnya sudah ada, tapi kan itu sudah kesimpan di hard disk kalian kan programnya. Nah, itu kan kalian misal interview pekerjaan, misal kalian pengen yang bidang IoT, itu kan kalian sudah punya apa yang bisa diomongkan kebanggaan gitu loh. Tuh, makanya
dikerjakan tugasnya. Selain itu kalau di sini kan juga untuk nilai ya utamanya ya. Apalagi di IoT itu kan kalau semakin banyak proyek kalian kerjakan dari sini kan semakin banyak kalian. Saya pernah buat apa-apa pakai OLED, buat monitoring cahaya, kemudian ada monitoring apalagi nanti monitoring kontrol intensitas cahaya. Itu ya. Jadi ini praktikum 1, 2, 3 masih aman ya. Masih pakai aplikasi jadi enak. Oke, untuk challenge-nya ada yang dibingungkan atau sudah malah apa tadi Mbak Diana sudah ya challenge-nya ya? Iya, Pak. Sudah. Oke, sip. Pak, maaf mau nanya. Ya, silahkan. Kalau challenge nomor 2 itu kita nambahin grafik, berarti di programnya ditambahin codingan juga ya, Pak? Di program Arduino-nya atau di webnya maksudnya? Di Arduino-nya. Di Arduino-nya nggak perlu, Mbak. Kalau Mbak Nuris perlu nambah nggak? Kayaknya di Arduino-nya nggak perlu ditambahkan. Mbak Nuris, Mbak Diana. Itu Pak, kan saya cek ya Pak, ternyata pakai grafik itu nambahin data streamnya harus update Pak, update Blink, jadi nggak saya pakai. Oh, harus selalu update linknya ya? Update ini Pak, yang berbayar. Oh, itu. Iya, jadi nggak saya pakai di ininya, di Blinknya. Terus ini yang nomor 2 gimana? Diapakan? Pertama saya tambahin dulu Pak grafiknya, tapi karena nggak ada data streamnya, jadi dia nggak muncul Pak datanya. Terus Cuman saya ada bikin grafik aja. Terus? cuman abis itu saya bikin lagi, tapi ngapus grafiknya Pak. Oh. Oke. Berarti nggak jalan ya, harus full ya? Iya Pak. Grafik Grafiknya seharusnya jadinya dari nggak sini. jalan. Ya, oke. Coding. Tapi kalau nambahin grafik itu perlu nambahin virtual pin juga nggak sih? Perlu nambah apa virtual? Pin kayak buat monitoring suhu temperatur gitu. Oh. F1. Kalau sebenarnya konsep grafik di sini sih, ini sih udah baca datanya kan, tinggal tampilannya aja yang diubah jadi bentuk grafik sih. Cuman belum ada contohnya ya memang ya. Belum ada. Ya siapa ya di telepon? Kira punya saya. Dengan grafik. Coba tanya yang lain dulu. Siapa yang udah Mbak Diana berarti akhir endingnya nggak pakai grafik ya? Iya Pak. Punya Mas Izam gimana mengerjakan yang nomor 2? Share aja. Bisa, Pak. Pakai apa? Pak. Gimana Mbak Diana? Pakai grafik. Maaf Pak, saya kira ini udah challenge yang kemarin, praktikum yang kemarin. Kalau yang grafik nampilin di web dashboard, yang webnya saya bisa Pak, cuman nggak bisanya itu di aplikasi mobile-nya. Oh, kalau update di web bisa. Kalau di web saya bisa nampilin. Yang diubah programnya kan di aplikasi ininya saja kan, di webnya saja kan. Apa perlu Iya, mengubah aplikasi Arduino? Enggak kan? Apa perlu enggak Pak. menambah? Nah, Enggak, cuman tinggal pembacaannya sama, aja kan. iya, Nah, yang itu Mbak virtual Nuris. pin-nya. Coba nanti Mbak Nuris silahkan tanya-tanya yang sudah itu. Di pemahaman saya juga gitu. Jadi datanya tetap, cuman di webnya itu dia yang ditampilkan itu bentuknya grafik. Itu enggak, Mas Izam? Iya, Pak. Oke. Itu ya. Mbak Nuris nanti coba
hubungi mereka ya. Jadi cuman ngubah tampilannya sih. Kalau saya ngeliat dari grafik itu kan minta grafik dari yang bulat-bulat tadi tampilannya, jadi diubah jadi grafik. Jadi nggak perlu nambah di Arduino-nya sepengetahuan saya. Jadi cuman ngubah di bagian, tinggal pilih kan di Blink ada pilihannya, kan ada pilihannya nggak waktu kalian buat grafik? Ada Pak. Ada kan, tinggal pilih kan? Itu Mbak Iya. Nuris. Coba dicoba-coba aja eksperimen coba. Itu ya Mbak Nuris ya. Iya Pak, makasih Pak. Ini coba dulu. Semoga Ya tanya aja. lancar. Dicoba. Ya, silakan Mas Izam. Ini gimana? Saya kira tanya. Enggak, tadi kan nanya programnya. Oh, Ada di pekan lalu ada kok yang menambah grafik itu ya. jadi grafik aja. Ya. Tuh, yang minggu lalu ya, materi minggu lalu ya, berarti yang awal-awal Blink itu ya. Iya, Pak. Ya, oke. Itu Mbak Nuri coba dicek lagi. Oke. Untuk challenge pertama ya. Ada yang masih dibingungkan lagi? Kalau tidak, lanjut ya. Ini kita praktikum monitoring suhu dan kelembapan dengan Blink Mobile Apps. Jadi kalau tadi kita cahaya, LED, kontrol LED, sama pembacaan sensor DHT kelembapan ya, DHT11. Kita sekarang monitoring suhu dua-duanya, jadi dua data dari satu sensor. Terus ini sudah ada contohnya. Kemudian LDR, membantu kita memantau intensitas cahaya. Sekarang pakai Blink Mobile Apps. Terus, nah ini ada kita yang mengendalikan. Jadi inputnya dari Blink-nya. Jadi kita ngontrolnya dari Blink-nya. Nah ini kalian bakal familiar nanti besok-besok di proyek itu ke ini. Jadi kita on off atau sensor atau monitoring itu kita mulai masuk ke ranah IoT ya. Jadi kita mulai memperkerjakan HP kalian. Karena memperkerjakan internet ya. Itu. Terus ada juga praktikum 4 sistem monitoring dan kontrol kenyamanan ruang, kelembapan suhu dan intensitas cahaya melalui mobile apps. Ini cukup banyak kalau ini. Nah ini contohnya ada yang pakai grafik. Kan ini pasti ada contohnya kan yang praktikum 4. Kemudian challenge-nya ada satu ya, buat sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan DHT11, relay, dan LED. LED hijau dan merah. Buatlah juga widget untuk kedua LED dan relay. Cara kerjanya adalah ketika suhu mencapai lebih dari 30-an dan kelembapan lebih dari 50, maka relay akan menyala. Kemudian lampu merah akan menyala, widget LED merah menyala. Nah ini, namun ketika suhu kurang dari 30, kelembapan kurang dari 50, maka relay akan mati dan lampu hijau akan menyala. Nah ini contoh yang nanti programnya ini ya, terutama cara kerjanya ini bakal kepake di ini kalian, di proyek akhir kalian. Jadi mulai sini pakai programnya pakai if dan n, if apa, n apa gitu kan. Itu enggak Mbak Diana, Mas Izam? Udah sampai sini kan? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah ini mulai mengingat programnya yang kemarin-kemarin ya. Di sini ada contohnya ya, kayak masalah kontrol kenyamanan ruang ya, ada contohnya ya. Ini tinggal diubah. Nah ini nanti dipahami programnya dari praktikum 4 ini kan nanti untuk menghasilkan ini. Nah itu nanti ke depan untuk
alat kalian ini pasti kepakai cara kerjanya ya. Seperti contoh pemberi makan ikan itu misal ya kan, itu kan ada nanti memberi notifikasi, nanti menyalakan alarm atau apa. Nah itu kan nanti pakai if ini di program Arduino-nya. Jadi siap-siap ini, mungkin ini sudah dibilang agak kompleks ya, tinggal kita pengimplementasiannya seperti apa ini, seperti ini. Ini udah jadi IoT ya rasanya. Oke, challenge-nya sudah nggak sulit lah, ini sudah ada contohnya. Ada yang ditanyakan dulu? Challenge-nya atau masih bingung? Maksudnya gimana gitu? Silakan. Kalau nggak ada, ya masuk ke OTA. Udah berapa yang join-nya? 15, malah turun 14. Oke, masuk ke update OTA. Jadi menurut proses memuat firmware pada modul ESP perangkat IoT menggunakan koneksi jaringan atau IP daripada menggunakan kabel port serial atau kontak fisik. Jadi kita pakainya air, udara ya. Jadi nggak ada kabel, nggak pakai kabel. Terus Blink Air itu fitur mengupload program tanpa menyentuh microcontroller. Jadi kita hanya perlu mengupdate dan mengubah programnya melalui web dashboard dengan cara mengubah firmware. Nah, ini sebenarnya bagusnya sih di awal ya materi ini ya. Kan kalian bisa langsung praktik untuk program-program ini kan update melalui air, melalui udara. Ini praktikum 1, mengirim data LED blinking pada Wemos dengan teknik OTA. Jadi ini sebenarnya programnya balik dasar ya, programnya program awal, cuman kita pakai tekniknya teknik OTA. OTA tadi apa? Ingat nggak pajangannya? Halo, suara saya benar nggak ya? Over the air ya, over the air. Oke, kendali on off, lampu LED dengan OTA. Jadi kita ngupgrade program, terus menerima data dari sensor, terus challenge-nya, nah ini mengupdate program praktikum 2 menjadi program yang dapat mengirimkan data pengukuran sensor DHT ke Blink Apps dengan teknik OTA. Jadi cuman ngubah ya, bukan ngubah, cuman teknik pengirimannya lewat OTA. Naikkan Blink version hari ini kayak ini. Itu oke. Ini agak singkat sih, jadi nggak apa-apa. Nanti banyak diskusi hasil kita seperti biasa. Nah, ini ada 2 pertanyaan di Slido. Jadi Slido silahkan ya diramaikan kalau mau tanya. Yang pertama Mbak Diana ya. Hadirkan Mbak Diana ada berapa banyak kelompok yang terpilih untuk mengikuti Expo? Apakah jika tidak terpilih Expo hanya akan mendapat 1 sertifikat saja di akhir program? Jawabannya kalau nggak terpilih Expo ya hanya 1. Tapi yang ada berapa banyak kelompok yang terpilih ini, jadi gini Mbak logikanya. Jadi kita nggak ada batas, kemungkinan nanti nggak ada batas mau ngambil berapa terus di stop gitu, nggak kayak apa ya, jual beli apa terus udah laku 50 terus udah enggak. Jadi kita sebanyak-banyaknya bisa, kita mampu menampung sebanyak. Jadi kalian asal kalian programnya jadi, alatnya jadi, itu bisa ditampilkan di Expo. Kalau menurut saya usahakan dipastikan, nggak bisa dipastikan, saya usahakan untuk tampil di Expo asal jadi. Makanya ini untuk pemacu kalian juga. Jadi minimal jadikanlah alat kalian itu. Jadi jangan sampai itu terbengkalai lah, nggak jadi. Apalagi untuk ini ya, khususnya yang untuk mengejar untuk skripsian biar ringan besok. Nah ini kan kita sudah punya dasar basic di alat kita ini, proyek akhir kita. Nah, nanti kan kita tinggal kembangin sedikit, sudah jadi hasil skripsi kita. Jadi
banyak untungnya lah kalau kalian jadi kenalannya, dan sertifikat nanti dapat 2. Jadi sertifikat expo penampilan sama sertifikat kegiatan ini. Jadi berapa banyak yang terpilih ya nggak terhingga. Pokoknya kalau semua sampai semua jadi, semua tim, semua kelompok, semua mahasiswa yang ikut ini jadi ya bisa saja tampil semua mereka. Jadi kalau saran saya kalau dari judul-judul kalian sih, insya Allah saya juga akan mendukung ya besok kalau mau saya dimintai pertimbangan agar punya kalian masuk expo semua. Jadi tetap semangat diselesaikan tugasnya, tugas akhirnya. Itu untuk pertanyaan pertama, Mbak Diana ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Yang kedua, baru 4 jam yang lalu ya. Apakah untuk board Wimos D1R2 hanya bisa menggunakan 8 slot pin digital input-output? Kalau dari gambarnya sih, iya ya, kita hanya bisa pakai 8. Bagaimana maksimalkan fungsi pin digital di Wimos D1R2? Nah, ini kan karena kita nggak pakainya bukan Arduino ya, kita pakainya kan Wimos. Wimos kan otomatis dia di Wimos itu dibekali ini WiFi. Nah, di sini kita cara memaksimalkannya, misal kurang ya, kita bisa, nah contohnya di sini kita bisa inputnya yang tadinya tombol masuk ke digital bisa dipakai perangkat lain, bisa inputnya dari perangkat lain. Terus mungkin juga dikomunikasikan antar Wimos. Jadi kita ada perangkat lain yang terkoneksi. Nah, kita saling menghubungi. Nah, itu cara memaksimalkan kalau misal terpaksanya kurang. Tapi untuk proyek ini semoga besok nggak ada yang kurang ya. Jadi ngakalinya ya mengganti input, misal dari LED kan LED kita lumayan ada 2 tombol, misal kita ganti pakai blink. Di sini contoh. Terus mungkin yang outputnya LED bisa di sini kan ada tampilan-tampilan, diubahnya outputnya jadi tampilan, misal gitu. Jadi maksimalkan seperti itu. Kalau mau lebih maksimal lagi ya dia ada komunikasi antar device lah, bahasanya seperti itu. Jadi device ini nggak mencukupi, nanti dia manggil device temennya. Nah, temennya yang ngukur, misal dari device satunya ngukur, nanti dikirim ke device ini, nanti menjadi aktuatornya. Misal ada fokus device untuk Wimos maksudnya, Wimos device itu Wimos ya, kalau dalam artian ini. Jadi misal ada Wimos untuk sensor saja, terus ada Wimos untuk aktuator saja, misal itu sudah kompleks ya, udah banyak maksudnya untuk kebutuhan sensor, kebutuhan aktuatornya. Tapi kalau saya rasa sih kalau dari alat kalian sepertinya masih cukup ya untuk ini. Jadi memaksimalkannya gitu Mas Arif ya. Mas Arif hadir kan? Jadi maksudnya dia bisa komunikasi antar Wimos. Jadi kita kalau ini kurang ya kita pakai ininya. Ini kita komunikasi ke perangkat-perangkat lain. Fungsinya ini kan dia biar bisa maksimal, biar bisa tadi bahasanya kayak otak tadi, dia perangkatnya ceritanya nyambung tapi bukan secara fisik tapi secara lewat air, lewat udara. Tuh Mas Arif ya. Saya terjawab belum ya? Sarif biasanya ngechat sih. Oke, Man. Iya, Pak. Oke. Itu apa namanya? Maksud saya itu kan itu apa Gimana? namanya? Kan ini pinnya itu ada 8. Nah, untuk beberapa D6 sama D7 itu kan ada 2 itu slotnya. Ada 2 slot yang sama pinnya digitalnya itu. Nah, itu apa bisa dipakai satu-satu gitu. Jadi bisa lebih banyak lagi. Jadi tidak 8, tidak 9 lagi gitu. Oh, mau memaksimalkan yang di alatnya, perangkatnya. Iya. Kalau nggak salah sih tetap ini ya, harus yang kepake yang
Saya cari gambarnya. Oh, BPP itu saya kemarin ya. Kalau nggak salah itu kayaknya D1 D2 yang atas bawah itu nyambung, Mas. Jadi nggak bisa disendirikan gitu loh, maksudnya D1 yang atas karena di programnya nanti tetap apa ya, manggilnya kan sama, D1 D5 D ini kan sama. Nah, kalau dimaksimalkan kayaknya tetap mentok gitu sih, Mas Arif ya. Jadi kalau kurang pinnya ya terpaksanya tadi lewat apa wifi-nya. Berarti nambah device ya, Kak? Ya paling itu sih, atau di rangkaiannya lah, nggak kali rangkaiannya gitu sih, Mas. Karena itu ketentuan gitu, karena dia itu dinamain sama ya memang karena nyambung, Mas, dua-duanya, jadi bisa pakai yang mana gitu. Jadi nggak bisa mau disendirikan gitu, maksudnya yang double-double itu diganti D8, D9, D10 gitu kan. Kayaknya nggak bisa deh. Itu Mas Arif ya. Iya, Pak. Oke. Lanjut. Terakhir sesi tanya jawab. Oke, sambil nunggu ada yang tanya, saya cek dulu tim D. Mbak Nuris hadir ya, Mas Fadel ada tadi, Mas Arif, Mbak Jessica, Mbak Christine. Mbak Christine kayaknya belum, Mbak Jessica ada. Oke, mau presentasi udah siap kelompok D. Mbak Nuris atau Mas Arif ya, ketuanya Mas Arif. Yang tugas akhir kalian. Untuk flowchart-nya saja ya, Pak? Ya, minimal saya tahu lah, dan teman-teman yang lain mungkin yang tahu langsung seperti itu gitu. Siap? Mas Arif, flowchart-nya saja. Iya, ada, Pak. Coba dulu. Oke, ini ada yang tanya nanti jawab ya. Oh. Silakan. Screen langsung ada. Ya, wes. Ya, wes, oke. Presentasi Mas Arif atau dibantu? Sudah terlihat. Sudah. Nah, ini flowchart-nya. Jadi nanti Nah. pakai itu apa namanya? Pakai RFID, buat pintu masuk, terus servo sama IR, kalau enggak ultrasonic IR nanti. Enggak tahu lagi nanti. Nah, terus jadi pertama itu Ya. device atau WMOS-nya itu membaca pin input output, terus mengkoneksikan ke dalam Blink. Jika terkoneksi nanti akan membaca IR sensor atau sensor ultrasonik yang ada di pintu masuk. Kalau terdeteksi mobil, nanti itu apa namanya? Nanti itu membaca RFID. Apakah RFID-nya itu ada permission-nya atau tidak? Nanti kalau tidak ada nanti baca lagi. Kalau ada permission nanti data seperti nama atau plat nomor nanti akan terkirim ke Blink. Terus servonya akan terbuka. Terus jika IR sensor yang masuk itu tidak terdeteksi mobil, nanti servo akan mati. Oke. Kira-kira seperti ini. Oke, udah bagus sistem kerjanya. Yang pertama, saya sedikit ini ya saran ya, masukan ini di sini ada read pin input output ini kan mending daripada read, mending langsung read. Sensornya kan input output kan atau bahasanya jangan read, bahasanya setup lah, setup input output misal ya gitu. Jadi di sini nggak membaca prosesnya. Bisa enggak ya.
ya ore-ore. Nah, di bagian ini mungkin penamanya jangan read karena di sini datanya kalau di read kan berarti dia dapat data. Iya. Dapat data biasanya setelah dapat data kan dia masuknya yang ini. Terus yang lain udah bagus sih. Terus ini Mas yang saya clear ya. Sebentar. Oke. Ini. Saya hapusnya gimana ini? Clear all. Oke. Nah, di sini Masnya ini boleh sensor infrared atau ultrasonik ya, US. Iya. Cuman kira-kira perlu nggak lebih spesifikan? Ini mungkin program simpel ya, atau mungkin untuk kedepannya mungkin atau persiapan pertanyaan skripsi mungkin ya. Jadi ini kan sensor IR sama ultrasonik itu kan hanya mendeteksi benda yang lewat kan Mas itu. Benda yang melintas. Nah, itu terus kan tapi di sini dia detecting car, mobil. Nah, bisa nggak dipastikan yang lewat itu mobil atau motor dalam hal ini, atau cuman misal orang lewat gitu nanti kebuka juga berarti kalau orang lewat kebuka tetap kayaknya nggak mungkin kalau orang kena, kan IR sensor itu kan kecil gitu, jadi sensornya di pendeteksinya bawah kan, di bawah atau di samping. samping kan ya, di samping kena orang lewat kan ini kan mungkin saja Mas, atau dia kalinya gimana biar itu tahu itu mobil. Ada ininya enggak? Soalnya kan kalau mau ya ada sensor maksudnya untuk mendukung memastikan itu mobil. Kalau misal lah jangan orang lewat ya, misal motor. Kalau kita nggak motor pakai itu nggak perlu parkir gitu kan, itu memang Oh, tempatnya berarti kecil. khusus mobil ya? Iya, khusus mobil ini. Berarti kalau memang motor boleh, orang boleh ya, itu berarti nanti di mekaniknya ini kan berarti kamu buatnya prototipe kan, Mas Arif? Iya, Nah, prototipe. prototipe berarti nanti prototipenya dibuat ada kelonggaran dikit kan ketika tiangnya menutup buat motor lewat itu kan? Itu enggak? Kalau motor lewat nanti beda lagi mungkin. Kalau motor lewat mungkin masuk aja. Nah ya makanya. Tidak apa-apa. IoT-nya nanti bukan pintu masuk, tapi itu apa namanya, monitoring tempat parkirnya. Kalau Jumlah parkirnya ada enggak itu ya? enggak, kalau motor mending itu apa namanya, parkirannya gimana atau gimana gitu, berantakan atau enggak gitu, pakai kamera nanti. Oke, nggak apa-apa. Cuman jadi kan kita di sini fokus di mobil ya, Mas. Iya, fokusnya di mobil. Nah, terus kalau nggak salah sih, saya kemarin sempat baca yang punya Mas Arif ya, itu dia bisa yang deteksi itu kan Mas, deteksi parkirnya penuh enggak gitu. Ya enggak? Iya, maunya gitu juga. Oh. Tapi itu apa namanya, slot kan kayak tadi itu pertanyaan yang di nggak cukup ya. Nah, itu buat boardnya saya itu kayaknya agak ini, kalau IR sensornya diganti sama ultrasonik saya juga kurang tahu cukup apa enggak. Kalau pakai IR sensor mungkin cukup lah. Oh gitu. Oke. Iya. Tapi saya ada sih Wemos itu mana, Dewan Mini 1 sama Node MCU kalau mau. Tapi programnya juga nanti lebih rumit. Rumit ya, nggak apa-apa. Makanya kan saya memastikan kemarin sedengar saya kan itu. Iya. Berarti Nanti ini kalau bisa hanya membaca RFID. Jadi di sini intinya yang bisa parkir hanya mobil tertentu ya, yang have permission ini kan, yang punya RFID dengan ID untuk. Oke. Jadi ini buat itu satu gedung atau hotel atau perkantoran atau apa gitu, nanti itu diaktifkan dari admin. Jadi admin itu sudah punya banyak card gitu. Kalau RFID-nya dikasih permission, sudah dikasih ke orang, baru bisa masuk gitu. Ya, bagus itu. Berarti ceritanya di hotel dapat kartu RFID di kamar, nanti di setting ini ya, yang keluar yang masuk gitu ya. Iya. Ya, oke. Oke, bagus. Dipersempit gini boleh. Jadi makanya kemarin kan saya juga mikir-mikir kamu mau yang mau ngecek kosong enggaknya, terus ini kan itu juga
lumayan rumit. Iya. Terus ini bisa lah, bisa diterima. Terus yang Mas Arif, saya ngetes juga nama-nama kelompoknya siapa aja coba. Tak hafal saya. Ya, pertama itu Nuris, Heeh, terus Jessica, heeh. terus Christine sama Fadel. Ya, itu hafal. Sebenarnya ini lihat WA. Kalian lihat deh ngecit kamu. Ya udah. Ini kalian udah punya grup WA sendiri? Punya. Nah, nanti aktif semua kan? Kayaknya semua pada sering ikut kan nggak? Iya. Ini Bismillah aktif sampai akhir. Bismillah, alhamdulillah ya. Nanti silakan misal dibagi tugas, terus teman-teman yang lain mungkin Mbak Nuris, Mbak Jessica, Mbak Christine, Mas Fadel, itu kalau berkenan ya ini, kalau bisa kalian kalau mau ya buat kan, nanti berarti ini ada tambahan beli IR sensor kan untuk pengganti ultrasonic. Nah, itu nanti dibuat yang baik ya Mas. Berarti karena ini modelnya prototipe ya, jadi dibuat berarti bener servonya tadi untuk menggerakkan tiangnya, dibuat ada tiangnya, terus ada kayak berarti mungkin beli mobil-mobilan kecil untuk deteksi gitu Mas Iya. Ref ya. Nanti bisa pinjam juga dari anak kecil gitu juga. Oh ya, nah itu kan anak kecil punya yang kecil nggak? Jangan-jangan tertekan itu yang bisa. Tuh, nanti udah bagus sih, nanti yang prototipe dibuat sebagus mungkin lah, nanti biar nanti ditampilkan di expo itu bagus. Jadi teman-teman yang lain juga silakan kan Mbak, di timnya Mas Arif misal ini sudah sudah jadi alat sendiri. Nah, misal mau dibuat skripsi dibagi 5 ya tinggal diganti di sensornya pakai ultrasonik yang satunya, atau nanti khusus ini kan hanya untuk deteksi masuk, nanti ada yang cuman khusus deteksi jumlah mobil yang tersedia, nanti ada yang khusus mendeteksi identitas pemilik saja, jadi semua bisa masuk, nggak harus permission gitu. Silakan nanti. Jadi ini bisa dikembangkan jadi 5 judul mungkin ya. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi untuk progres yang ini nggak apa-apa, bisa dipakai. Saya cukup memahami ya. Jadi ini sudah fix kan, sudah didiskusikan kan Mas Arif dengan teman-temannya? Iya, mungkin ada beberapa mungkin yang belum jawab atau sudah baca, mungkin saya kurang tahu juga. Dipastikan. Atau sekarang nih, mumpung ada 4 temanmu, Mbak Nuris, udah tahu alatnya yang dibikin seperti ini? Tanyain satu-satu. Udah, oke. Mbak Jessica. Halo Mbak Jessica. Nggak lewat chat boleh ya kalau misal ada trouble. Mas Fadel, nggak salah juga ada tadi. Halo Mas Fadel mana ya? Ada ya? Andres. Oke, Mas Fadel dan jawab. Ya, oke. Mbak Jessica nanti ini ya, jadi alatnya ini yang kalian buat. Jadi harus tahu, semua kelompok tim harus tahu alatnya ini. Soalnya itu tugas kita bersama ya, jadi kita kerjakan. Nanti ini oke. Berarti nanti sensornya dari luar Indobot semua ya Mas Arif ya? Beli semua ya? IR sama RFID. Oh iya. Ya kan? Masih belum tahu mungkin itu OLED-nya mungkin bisa apa enggak, kurang tahu. Bisa dipakai apa enggak? Kalau cukup pinnya mungkin dipakai. Oke. Servo juga kan nggak ada di servo nanti.
Iya, servo udah Oke. ada. Kalau OLED kepakai ya kepakai nggak apa-apa Mas. Kalau enggak ya ditampilkan apa ya? Kalau OLED malah lebih banyak pin ya nanti. Enggak sih. OLED Enggak. kan cuma SDA sama SDL. Oh, OLED-nya ya, kalau OLED-nya ya sih. Itu kan di luar ini kan, di luar pin digitalnya kan. Iya. Oke. Di pintu masuknya itu dah. Ya, bagus. Tambah OLED nanti boleh. Jadi, misal keterangan, misal kalau nggak bisa masuk, berarti kartunya harus beli beberapa ya, Mas. Jadi, kartu yang permission sama kartu yang tidak dapat permission gitu kan. Berarti Jangan beli cuma satu. RFID lagi. RFID-nya satu. Enggak kan RFID-nya. Oh, ada. Bisa beli kartunya. Ada, beli kartunya aja. Oh, saya kurang lupa, enggak cari, enggak tahu malah. Oh, beli kartunya aja, Mas. Kartunya yang beli beberapa itu kartunya. Kalau RFID-nya cukup satu. Sensornya itu cukup satu. Nanti bisa diprogram. Jadi, yang ini misal diatasnamakan siapa Mas Arief. Tapi yang kartu satunya nggak dikenal, dianggap nggak dikenal, nggak masuk itu, terus nggak ditolak, gagal gitu. Karena ini ada have permission kan, jadi ada pertanyaan ini punya permission nggak, punya akses nggak masuk gitu kan. Itu Iya. ya minimal Iya, dua, lebih nggak apa-apa. Gimana? Iya, ini kan tentang permission itu ya. Hmm. Nah, di permission itu maunya saya kan pakai Blink ini. Tapi Mm-mm. Blinknya kok berbayar gitu kan, mau di input nama atau apanya gitu. Nah, widget inputnya itu kok berbayar. Jadi saya mikir-mikir dulu. Mungkin itu apa namanya? Pakai Unicode aja mungkin, kalau nggak bisa pakai Unicode aja sudah. Ya, Mungkin ID 1, ini ID card 1, ID card 2, ID card 3. nah itu nggak apa-apa, boleh. Berarti bukan permission ya hitungannya ya. Jadi apa? Data masuk ya, deteksi yang masuk datanya gitu ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya, jadi nanti masih proses dipikirkan ya sampai ini. Progresnya udah beli-beli komponen RFID udah jadi beli Mas Arief? RFID sudah lama beli. Udah pernah dicoba pakai Uno tapi nggak bisa baca KTP. Nggak bisa baca KTP. Iya. Jangan-jangan KTP-nya udah rusak itu. Enggak Banyak kan di juga. fotokopi. Biasanya kan gitu. Iya, hoki-hokian beli RFID. Terus mungkin kalau ini jadi 2 minggu, programnya jadi 2 minggu gitu, mungkin saya tambahin kan ini smart security. Mungkin coba dulu yang ini apa namanya, deteksi kebakaran parkir pakai flame sensor. Kalau Berarti bisa ditambah atau ganti? nambah mungkin. Nambah mungkin. Oh ya, bisa nanti Udah, berarti. teman saya sudah ada yang beli RFID, jadi nggak enak juga kalau ganti. Ya nggak apa-apa, berarti ya disambungkan aja, ada RFID, ada benar tadi, ada RFID, ada flame sensor di parkir ya ceritanya ya. Iya. Tempat parkir. Oke, nggak apa-apa, nanti itu tambahan ya, opsional ya. Jadi namanya kan ini karena sudah beli RFID juga. Oke, terus sip. Nanti Terus gimana? enggak, nanti ini masih perlu packagingnya juga kah? Harus diatur-atur gitu, dikasih pakai kardus-kardus gitu biar bagus gitu, mungkin Bentuknya ya? waktu presentasi. Iya, Ya. buat presentasinya dulu. Bagusnya sih ya di packagingnya juga yang baik ya. Jadi nggak cuman tampilan pakai kabel-kabel, jadi minimal ada bentuknya lah, servonya ya. Disusunnya jangan kanan kiri hadap ke atas, kan cuman kanan kiri nggak kelihatan. Yang penting servo gerak, nggak gitu kan. Jadi nutupnya Ya, isinya kelihatan jadi nutup, kelihatan buka gitu loh. Jadi orang itu nggak perlu lihat ini, nggak perlu lihat apa flowchartnya, dia udah tahu oh sistemnya gini. Jadi ada mobil-mobilan mau dekat, dia deteksi tempel RFID. RFID-nya kan nggak harus kecil kan, RFID besar aja ceritanya nempel gitu. Tapi mobilnya kecil untuk deteksi. Iya. Tuh, nah gitu Mas, tetap packagingnya harus diperhatikan ya. Kalau biasanya sih alat-alat seperti ini biasanya pakainya akrilik ya. Biasanya cutting akrilik itu. Nggak perlu. Kayaknya pakai itu aja, pakai kardus atau karton Ya, aja gitu, boleh, biar nggak apa-apa. murah-murah gitu.
Soalnya ini kan mungkin kalau mau sekalian dimodali kan bisa jadi skripsimu, Mas. Mas Arief semester berapa ini? Semester 6. Semester 5. 5. Tapi itu semester depan udah tugas akhir. Oh, D3 ya? Ya, D3. Oh, ya ya. Nah ini mau pakai ini untuk tugas akhirnya? Enggak. Kurang tahu kan itu apa namanya. Sebenarnya ada masalah. Dulu pernah waktu mata kuliah penulisan karya ilmiah Ya. itu dosennya itu menentang platform Blink karena terlalu Oh, mudah. Nah, itu jadi aduh, kepikiran gitu. Dulu juga lihat Indobot kan karena katanya sih platformnya itu nanti yang dipakai ThinkSpeak, Blink, sama ya. Meet App Inventor. Kalau App Inventor katanya diperbolehkan. Tapi sampai sekarang belum ada, Pak. Udah ganti silabusnya. Kurang tahu saya. Ya ya. Nanti Bismillah. kayaknya masih dipelajari deh nanti. Bentar, saya cek ya. Kayaknya ini karena masih belum, jadi kan semua dipelajari nanti. Ini ada Iya. Android App Builder nanti. Ada nanti Mas, tenang aja. Jadi Oh, ini ada. salah satunya ya nanti. Jadi ini kan sementara kalau saya lihat sih yang dari kemarin memang presentasinya masih semua pakai Blink ya. Karena memang yang mudah. Nggak masalah Iya. pakai Blink. Terus nanti kan kita juga mempelajari praktik yang lain selain pakai Blink. Nah itu silakan, itu buat opsi. Kalau mau kalian pengembangan terutama untuk di kuliah kalian ya. Jadi bisa mungkin hasil kerja kalian di sini itu juga digunakan lah di kuliah kalian, kan lumayan kalian bisa nyicil buat alatnya, kan udah tahu sistemnya, programnya udah selesai, tinggal Iya. ditulis, dikata-katain deskripsi atau kalau ditugasnya laporan ya kalau Mas Arief ya. Iya, tugas. Ya buat kayak gitu itu. Lebih mudah daripada skripsi. Ya, sebutannya laporan kan, bukan? Laporan tugas akhir, bukan? Iya, iya, proposal masih buat proposal tugas akhir. Nah, itu kan lumayan. Nah, itu nanti sabar aja Mas, nanti minggu-minggu setelahnya nanti lebih kompleks lagi. Ini karena kita masih ini kan, karena nggak semua basic elektro kan. Jadi kita pelan-pelan emang dari Blink dulu. Nanti tetap mempelajari lain. Nanti silahkan kalau ini boleh pakai Blink, nanti besok punya Mas Arief pakai lain, itu boleh, bisa untuk tugas akhirnya. Masih on progress, kita masih berapa ya? Dua bulan ya. November, Ya, tinggal 2 bulan. 2 bulan, kita sampai Desember kan. Itu ya. Iya, tinggal 2 bulan. Tuh. Ada udah cukup. Maaf ya, saya udah telepon. Oke, Iya. oke, bagus. Oke. Baik, terima kasih Mas Arief, kita berikan Bentar, terus. itu apa namanya mau tanya Ya. tentang lapornya. Halo. Isinya apa aja? Apa hanya produknya saja, terus Gimana? laporannya, terus presentasinya gimana? Oh, Itu apa namanya? Tentang penilaiannya. laporannya itu tugas akhir dilihat nanti otomatis. Terus laporannya kan buat bahasanya itu apa ya? Menjelaskan lah. Kan kalau alatnya saja kan mungkin kurang terjelaskan. Nah, nanti mungkin laporan itu seperti penjelasannya yang kalian buat ini, yang kemarin kita sudah bahas kan, bab 1 apa, bab 2 apa. Itu nanti kan sebenarnya itu juga bisa buat kalian bantu untuk skripsi maupun tugas akhir kalian kan. Tertulis laporannya itu kan bisa buat nambah-nambah kata-kata lah, atau Ya. tetap itu nanti jadi penilaian kalau nggak salah tetap alatnya dicek, lihat alatnya, terus lihat laporannya. Laporan wajib ya, soalnya kita kan dari kemarin memang praktik, terus lewatnya laporan kan, kalian uploadnya tugas-tugas itu. Iya. Nah itu terus apa ya, nanti kalau di expo, nah di expo baru ditampilkan prosesnya langsung ya. Oh iya. Terus nanti itu ya ada format untuk laporannya, Pak? Ada kemarin yang udah nemu siapa ya, Mbak Diana apa ya, Mbak Hamidah. Di koneksinya buruk ya. Mbak Diana apa ya? Halo Mbak Diana. Iya, Mbak. Pak.
Mbak Hamidah ya, yang nemu laporannya Mbak Hamidah ya, yang udah ada kan laporannya Mbak Hamidah. Nah itu Mbak Hamidah. Nanti ada format laporannya, ada bab 1, bab 2, 3 tentang apa. Nah tinggal menyesuaikan aja. Terus untuk presentasinya itu PPT saja atau sama poster? Presentasi Atau nanti ada platform khusus buat presentasi? Jadi tidak perlu PPT sama poster. kalau presentasi saya malah belum tahu. Nah coba saya tanyakan ya Mas Arif ya. Oh iya. Atau ada yang sudah membaca presentasinya gimana Mbak Hamidah yang sudah membaca tugas akhir? Atau yang lain silakan. Sudah membaca? Kalau presentasi ya, kalau biasanya sih sebatas tulisan ya, sebatas tulisan. Biasanya sih hanya ini Mas, kayak kalian menjelaskan, kalian pernah ikut PKM kan? Ada yang pernah ikut PKM sebatas tulisan, pernah. Nah, PKM itulah kalian buat alat ya, presentasinya tentang alat kalian. Jadi alat kalian mungkin ini bisa ditampilkan. Jadi progres alat kita seperti ini. Cuman menjelaskan itu aja sih Mas. Jadi PPT-nya juga nggak harus, yang dinilai bukan PPT-nya, cuman yang dinilai apa sih kita infonya itu Mas, dalamnya. Mas Habib juga pernah ya ikut PKM. Nah itu malah pengalaman itu Mas Habib, banyak ya ikutnya. Kan presentasinya kan presentasi alat ya, alatnya apa yang dibuat gitu sih, lebih ke itu sih Mas. Jadi bukan PPT posternya yang dinilai nanti. Kalau Oh setahu saya iya. sih kalau dipresentasikan ya seperti itu. Oh iya dah. Oke, ada lagi Mas Arief? Sudah. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih untuk kelompok D. Lanjut kita ke kelompok terakhir E. Mbak Siti izin ya Mas Habib, Mas Yasman, Mas Putra, Mbak Putri. Ada semua kayaknya ini. Kecuali Mbak Siti. Mbak Putri ada. Mas Putra ini jarang ikut ya. Mas Putra, Mas Yasman ada kayak tadi. Saya lihat mana Mas Yasman. Wah, hanya Mbak Putri ini. Mas Habib ini ada. Mas Habib atau Mbak Putri sudah disiapkan tugasnya. Mas Habib tahu tugas kelompoknya apa? Kayaknya itu dulu. Halo, dengar nggak ya suara saya? Halo, Iya, Pak. Mas Mbak Putri, Mas Habib, gimana untuk tugasnya sudah ada Mas? Benar Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Mau dipresentasikan Mbak Putri atau nunggu ketua? Ketuanya siapa? Ketuanya Mas Putra ya. Ketuanya Mas Putra tapi nggak pernah hadir. Saya belum jarang ketemu Mas Putra. Mas Yasman mana Mas? Iya. Gimana? Iya, Pak. Ketuanya Mas Putra. Mas Putra kalau di grup kalian aktif ya, tapi Kadang aktif, kadang enggak. Soalnya dia itu, Pak, katanya ikut kuliah malam juga kalau hari Jumat. oh, makanya sering nggak ikut ya. Ini udah ada Mas Yasman nih. Mau siapa yang presentasi? Mas Yasman atau Mbak Putri? Kelompok E.
Gimana? Saya tungguin. Saya nggak apa-apa udah Pak. Ya, silakan Mbak Putri. Tapi saya share screen-nya pakai HP nggak Pak? Silakan, nggak apa-apa. Kayak kemarin juga ada. Minimal saya tahulah apa yang mau kalian rencanakan untuk dibuat. Sebentar. Mana Mbak Putri, jadi enggak? Bingung Pak kalau share screen pakai HP. Mas Yasman tadi ada Mas Yasman. Halo, monitor nggak ada. Ah, single factor berarti Mbak Putri ini. Mas Habib ada ini. Mas Habib diajak enggak ini? Mbak Putri di kelompok ya. Mas Habib, halo monitor. Saya juga di HP, Kak. Bisa Bentar, kan Kak. tapi share screen di HP bisa nggak? Salah satu nggak apa-apa, nanti yang menjelaskan. Kalau nggak cukup ya udah, nanti sambil nunggu ya. Nanti kemungkinan setelah ini kita selesaikan kurang 5 menit ya. Kita selesaikan kurang 5 menit karena nanti ada pengumuman. Spoilernya nanti pengumuman mengenai grup di apa namanya Discord. Ya udah masuk. Ini siapa yang sering? Mas Habib udah masuk. Nah, sekarang Mbak Putri berarti yang presentasi. Halo, Iya Pak, halo. gimana? Nah, di sini kan kita rencananya mau bikin smart energy. Nah, smart Ya. energy itu jadi seperti modelnya seperti jemuran. Jadi kalau semisal dia itu dapat panas, maka rel-rel yang menampung panel suryanya ini keluar dari box penyimpanan atau box yang untuk berteduhnya itu. Nah, untuk alurnya itu dimulai dari start, kemudian input identifikasi sensor cahaya dan input identifikasi sensor hujan. Kemudian ada proses intensitas cahaya dan sensor hujan. Dan jika sensor cahayanya itu kurang dari 80 dan sensor hujannya itu kurang dari 100, maka dia akan balik lagi ke pembacaan sensor. Tetapi jika dia lebih dari 80 dan lebih dari 100, maka rel tray-nya keluar. Begitu selanjutnya. Itu berarti kurang lebih mirip yang ide saya itu ya, kayaknya ya. Yang buka nutup itu. Nah, oke, ada sedikit masukan Mbak Putri sama Mas Habib ya. Nanti tolong disampaikan ke timnya, Mas Putra atau Mas Yasman kalau saya udah hadir ya. Nanti ini ya kan kita nanti yang pertama kita kan di proyek IoT. Nah, nanti kalau bisa ditampilkan juga di IoT-nya. Jadi masuk ke misal kita monitoring di HP. Oh, cahaya ini sedang hujan, ada notifikasi gitu.
Terus yang pertama itu udah bisa dipahami belum Mas Yasman, Mas Habib, Mbak Putri? Jadi ditambahkan yang pertama, mana ya anonet tadi? Wah, kok hilang? Sudah bisa isi. Yang pertama nanti ditambahkan di IoT-nya dulu. Ada IoT-nya. Jadi apa ya? Datanya dibuka dulu aja Mas Habib. Biar saya jelasin dulu. Belum saya screenshot lagi. Jadi nanti ditambahkan unsur IoT di dalamnya. Jadi misal monitoring dia sedang kebuka atau ketutup itu pertama. Terus yang kedua dari gambar tadi, sebenarnya mau bisa ditampilkan lagi nggak Mas Habib? Saya screenshot aja tuh Pak. Kak, bentar Kak. Jadi nanti, nah ini udah. Nah, ini kayaknya sudah bisa. Nah ini kan di sini dia balik ya, balik ke pembacaan. Ini berarti ya kan jika yes ya, berarti dia pas posisi ini dia hujan atau terang. Pas cahaya kurang. Posisi apa? Posisi hujan, Pak. Hujan ya, berarti ini hujan. Hujan. Nah, terus ini kalau mau sistem yang utuh, ini nanti sistemnya cuman sekali kerja, Mbak Putri, Mas Yasman, Mas Habib. Jadi dia cuman identifikasi cahaya, ngecek intensitas cahaya, sensor hujan. Terus ini kalau hujan dia balik, oke. Kalau hujan dia balik. Terus kalau sampai terang, berarti kan tidak terpenuhi. Nah, rel tray keluar. Ini yang keluar kan panel suryanya kan, maksudnya Mbak Putri? Iya, Pak, benar. Nah, dia kalau sudah keluar, terus stop. Terus kalau hujan lagi gimana? Posisi udah keluar padahal. Nah, itu kan Mbak. Jadi nanti saran saya nanti ada kepecah jadi dua. Misal intensitas cahaya posisi hujan, dia di sini, bentar saya hapus dulu. Dia di sini panahnya jangan ke atas tapi ke bawah. Sama kayak ini, tapi rel masuk, misal ini kan keluar. Nah, kalau hujan dia, tanda-tanda hujan dia masuk malahan. Rel tray masuk. MSK masuk. Terus jangan langsung stop. Di sini dia setelah rel keluar dia balik ngecek lagi di sini. Nanti di sini ada baliknya ke sini, baliknya yang ini. Nah, ini misal rel masuk, terus di sini juga balik ke atas lagi sama gabung ini. Gitu Mbak Putri ya. Jadi alatnya itu bisa sekali dipasang tapi dia bekerja terus-menerus sampai akhirnya di stop. Misal di sini terakhir nanti ada tombol stop, ada input tombol stop, baru dia stop. Itu Mbak Putri. Bisa dipahami maksud saya? Bisa, Pak. Oke, nanti silakan diperbaiki. Jadi agar sistem kerjanya itu enggak cuma sekali. Dia kan kalau gini cuma sekali. Dia kalau hujan dia cuma baca lagi, hujan baca lagi. Kalau sekalinya terang dia tray keluar, terus stop program. Terus kalau tiba-tiba hujan pas ini udah tray keluar, nggak ada program untuk balikinnya kan, nutupnya. Nah makanya dia ini panahnya jangan ke atas tapi ke bawah ini. Itu ya. Ini tulisan saya terlihat kan di layar orek-orekan saya. Oke. Itu ya Mbak Putri. Nanti silakan dibilangkan ke teman-temannya. Baik, Pak. Ada pertanyaan di kelompok E? Itu Pak, mungkin terkait yang berhubungan sama IoT-nya itu Ya. misal dipantau lewat aplikasi itu apakah bisa ya, Pak? Bisa nanti di sini aja. Apa di sini ya? Di sini dia ada di sini lewat pemantauan dulu, proses pantau lewat Blink misal.
Jadi yang dipantau intensitas cahaya sama hujan. Jadi kalau tadi kan kita praktek apa ya, LED kan, bahasanya LED dia on off. Nah di sini hujan dia ada nilainya karena dipantau di situ. Misal udah cahayanya udah mulai mendung kan cahayanya pasti berkurang. Nah itu sudah ada tanda-tanda mendung atau tertutup. Nah itu mulai standby bahasanya. Kalau sekalinya kena hujan langsung dia misal menutup. Tiba-tiba besar ya sebenarnya. Gitu Mbak Putri. Paham maksud saya? Anggap nggak? Iya, paham. Nah, Oke. Terus apa lagi? Silakan. Mbak Putri atau yang lain timnya, Mas Yasman, Mas Habib. dan untuk terkait proses input sensor cahaya dan sensor hujan ini dipisah saja atau disatukan nggak, Pak? Disatukan, kan inputnya cuman satu. Jadi yang mecahnya itu di sini, ini ke bawah. Ini bukan ke atas, ini ke bawah, terus ini masuk tugas yang rel masuk. Kebalikannya ini. Antonim. Itu jadi ini tetap satu sensornya, sebenarnya cukup satu, cuman outputnya gerakannya gerakan keluar sama gerakan masuk. Nah mungkin kalau mau misal ditambah servo atau motor, di sini motor dulu. Ini kan di sini juga masuk sih sebenarnya motor, kayak motor listrik. Itu nanti pakainya mau apa? Keluar masuknya relnya. Pakai sistem gearbox, Pak. Oh sistem gearbox, oke bagus. Jadi langsung keluar masuk itu ya. Oke. Iya. Nggak apa-apa. Nah, berarti kan pakai motor kan. Motor on. Nah, itu berarti kamu harus buat program yang biar motornya bisa bolak-balik. Bisa keluar atau balik. Kalau sulit satu motor ya pakai dua motor. Motor yang satu buat ngeluarin, nanti satu motor lagi buat balikin, nutup. Jadi nggak cuman keluarin aja, nggak bisa balik. Keluar masuk gitu. Iya, Pak, siap. Bisa dipahami yang dicatat nggak ya? Nanti. Iya, Pak, sudah. Oke, diskusikan lagi boleh nanti, silahkan. Ada yang lain? Mau diklarifikasi, silahkan. Cukup, Mbak Putri, Yasman, Habib. Dari saya cukup, Pak. Mungkin dari Mas Yasman atau Mas Habib ada tambahan? Silahkan, tinggal 5 menit ya. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok E. Ini ceritanya aplaus ya. Oke, silahkan ditutup. Boleh, Mas Habib, terima kasih. Oke, berhubung 10 menit, kita on cam dulu. Saya butuh lihat wajah kalian. Bangun dulu dari rebahannya. Ayo, mana lagi? Mas Arjuna, Mbak Nisa, Mbak Nuris, Mbak Diana, Mas Yasman, Mas Arif, Mas Andre, Mas Fahmi. Saya sebut satu-satu nanti. Mas Izam, Mbak Hamidah kalau nggak lagi error. Sin of can, oke, nggak apa-apa. Oke, ini Mbak Jessica sama Mbak Christine nggak masuk ya. Oke, saya take foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Balik lagi rebahan. Tuh Mbak Ana udah ngantuk itu. Oke, terima kasih ya. Sedikit pengumuman ya, masih 4 menit. Jadi nanti kurang 5 menit. Kalian balik sebentar ke room utama. Jadi jangan langsung leave ya habis dari sini. Nanti ada pengumuman mengenai Discord, penggunaan Discord. Nah, kalau berkenan, kalau mau nanti misal diskusi kalian pengen saya bantu mikir lah. Kalau kalian diskusi mengenai tugas akhir kalian, nanti di Discord akan ada sistem grup. Jadi ada per kelompok A, B, C, D, E. Nah, di situ silakan kalau mau untuk pengganti WA bisa boleh
diskusi di situ. Meskipun familiar dengan WA ya, tapi cobalah pakai Discord. Nanti biar enaknya Discord itu kalau kehapus dia by internetnya masih hilang, masih ada ya. Jadi misal kalian install aplikasi lagi di HP lain itu masih ada historinya lah gampangnya, enaknya itu. Jadi silakan nanti dimanfaatkan. Sedikit spoiler ya. Silakan nanti dimanfaatkan di Discord-nya. Nanti insya Allah kalau di Discord kalian diskusinya saya bisa ikut nimbrung bantu apa yang kira-kira memberi ide, mungkin kalau pas kepikiran, kalau diterima ya silakan, kalau enggak ya enggak masalah, saya juga hanya memberi masukan, misal biasanya gitu. Terus apa ya, nah agar tujuannya biar Discord-nya agak rame, karena mulai akhir-akhir ini katanya Discord-nya agak sepi ya. Di Discord kalian pasang aplikasi Discord semua kan, di HP atau di laptop? Pasang, Pak. Di HP atau di laptop, Mas Izam? Mbak Diana? Dua-duanya. Dua-duanya. Gamer berarti Mas Izam ya? Enggak juga sih, Pak. Ini baru download juga karena. Oh, ya udah. Biasanya Discord itu untuk game ya memang. Cuman kita memanfaatkan untuk hal lain. Jadi kita manfaatin untuk membahas tugas akhir. Ini sepertinya Mbak Devi udah masuk. Mau diingatkan Mbak untuk pindah. Nah, iya kan? Iya, Pak. Benar. Keduluan saya kan. Oke. Siap, Terima Pak. kasih Mbak Devi. Baik, Pak. Itu ya, saya sudah sedikit spoiler Mbak Devi tadi. Jadi kurang lebih itu nanti silakan setelah ini balik ke room utama. Jadi paling ya 5 menit itu sih biar waktunya pas. Nanti takutnya kalau mau kan kalian ngantuk. Itu ada yang mau didiskusikan lagi? Masih 1 menit. Kalau tidak ada, saya tutup ya kegiatan pada malam hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Semangat ya. Lanjut.